Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ini saatnya saya Kak Ros dan Daniel menemani Anda di acara Robin Musik dan Mak. Daniel, kenapa hari ini kita tidak kompak bajunya ya? Tapi nggak apa-apa, hati kita tetap kompak ya. Seperti biasanya sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan dulu. Ada hal-hal apa sih di luar sana yang sedang ramai diperbincangkan, berita-berita hot, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia ini dia. Oke baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Sule ya, kemarin anaknya Rizky Febian itu melamar lagi gitu kan? Bukannya kemarin sudah tunangan, terus kenapa melamar lagi di depan banyak orang? Ini kapan mantunya? Kapan aku terima undangan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Kang Sule. Di sebelah kiri saya ini seorang pelawak juga YouTuber loh sekarang ya. Ya, apapun itulah. Apapun itulah dilakukan ya. Ya. Ini kemarin kita menanya ini, salah. Dia adalah komedian, YouTuber dan bapaknya Rizky Febian. Iya. Iya betul ya. Di kemarin ini kita lihat nih Iki melamar Mahalini pada saat konser gitu kan. Kita jadi bingung, ini kan kemarin udah tunangan ya. Ini Udah. ada apa lagi? Apakah ada apa nih? Kenapa dilamar lagi? Apakah sempat berantem, putus atau gimana? Coba kita lihat. Iya, itu kok melamar lagi sih Kang Sule, ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya mah nggak ada apa-apa. Aku juga diundang kemarin di konsernya Mahalini. Tapi kebetulan ada kerjaan di Bandung, yang akhirnya nggak datang. Ini cuma ini aja sih sebetulnya salah satu konten di Konten konsernya. aja. Iya, nggak ada apa-apa. Tuh, tapi kan katanya kan nikahnya mau bulan September tuh insya Allah waktu itu. Untuk itu sih belum sih. Belum? Belum ada pastian, tapi bulannya sudah ada. Cuma masih dirahasiakan katanya. Tahunnya. Ya, tahun sama tanggalnya. Bulannya. Gitu. Oh tapi ini ngelamar lagi emang cuma konten doang ya, bukan Ya. karena abis pisah apa terus Ini dia udah tuh- dilamar lagi biar dikukuhkan gitu lagi. Kalau untuk urusan pisah nggak ada pernah pisah. Nggak ada. Jadi kalau misalkan yang seliweran di trending, kadang-kadang suka. Oh ada ya, itu sempat berita-berita Ya, itu ya. jadi banyak akun-akun bodong yang memberikan judul tuh yang tidak enak lah gitu ya, demi cuan mereka. Itu nggak benar. Nggak ada, terus Mahalini selingkuh dengan pemain keyboard. Itu Ada juga. kayak gitu, ya, astaga. itu nggak ada. Nggak Itu benar. sebetulnya baik-baik aja mereka tuh. Gitu. Nah jadi kita tinggal nunggu undangan aja ya. Ya makanya ini terima kasih aku diundang di sini, jadi aku mengklarifikasi. Oh tentang itu kehidupan berita-berita anak hoax aku. itu ya? Iyalah. Oh, oke. Kenapa sih tanggalnya masih dirahasiakan? Itu masih lama atau masih sebentar atau Takutnya TV rebutan ya. apa? Oh mantap banget, udah ada. Enggak. Iya juga sih. Enggak. Cuma masih ini aja lah. Maksudnya kemarin kan Iki udah bilang ke aku, cuman ya nanti kalau diundang dimanapun katanya Rahasiakan. keep silent aja dulu. Oh, oke, baiklah. Oke, lanjut. Kalau bapaknya kapan? Bapak siapa? Bapaknya Iki. Bapaknya Mahalini juga kan duda. Oh ya, oh iya ya. Iya. Oh. Nunggu bapaknya Mahalini baru saya, atau enggak mungkin kita bareng. Jangan nunggu lama karena nunggu bertiga. Iya. Oke, ini Mahalini katanya bucin banget katanya gitu. Emang Iya. setuju? Lihat begitu. Setuju, emang bucin. Bucin. Iya, sama lah Ikinya juga sama. Oh. Iya. Seru, lucu ya, masih muda-muda soalnya ya. Terus bapaknya kalau ngeliat anak-anak lagi bucin gitu gimana perasaannya? Ya seneng campur terharu lah, bisa apa, satu sama lain mereka tuh bisa mengerti tentang keadaan mereka masing-masing. Anaknya udah gede-gede lu. Udah gede-gede ya. lah. Lu nasihatnya sebagai bapak nih, Ya. kalau Iki nanti kalau jadi suami tuh harus gimana gitu, ada nggak? Udah sih saya sampaikan. Bilang ya, apa? Harus tegas. Harus sebagai tegas. Pemimpin. Terus? Artinya kalau ada masalah dilarang berbicara ke orang lain. Terus harus hilang kalau misalkan Mahalini lagi marahan sama Iki, harus lapornya ke ayahnya. Kalau Iki lapor ke ayahnya Mahalini. Jadi silang begini. Oh gitu? Iya. Oh gitu, jadi ngadu nih. Itu. Misalnya Jadi gitu, kalau ngadunya ngadu, ke orang tuanya. Iki kalau misalkan ngadu tentang Mahalini, kalau misalkan Bapaknya. nih Mahalini begini, jangan ngadu sama aku. Oke, pas. Ngadu sama bapaknya. Oh. Gitu. Biar tahu. Karena kalau misalkan ngadu ke bapaknya, Oh, perasaan Mahalini nggak begitu. Emang Mahalini tuh kayak gimana? Ya begini, kelemahannya gimana? Ya begitu. Nah, gitu. supaya jadi tahu lebih dalam mengenai anaknya Betul, masing-masing. apalagi curhat sama orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh Ya. gitu ya. Kalau misalnya Dan dia curhat di media sosial. itu nggak apalagi boleh. ya itu. Nanti aku undang ya kan kalau Iya, ya. betul. Makanya nih aku mau curhat nih biar diundang terus. Boleh lah. Biar aku ada bahan gitu. Kalau misalnya, ini kan namanya
namanya juga ya di dunia ini pasti ada godaan-godaan Pasti, nih. pasti. Apalagi Ya. Iki, penyanyi sukses gitu kan. Kalau dia menghadapi godaan-godaan dari perempuan di luar sana, apa nasihatnya Kang Sule? Ya dari awal kan udah dikasih tahu, kamu yakin sama Mahal ini. Mm-mm. Kalau memang yakin ya kamu harus tahan godaan sama perempuan yang di luaran sana. Akan tetapi Mahal ini juga sebagai pasangan, bagaimana caranya supaya bisa menjaga Iki untuk tidak tergoda dengan wanita lain. Gimana cara? Kasih perhatian yang lebih, ikutin kemana dia pergi. Emang boleh ntar di Boleh. mau ngintil aja gitu enggak? Boleh lah. Boleh. Terus apa Boleh. lagi? Ya itu. Udah itu aja kasih perhatian, Mm-mm. ikutin kemana aja, Ya. ditemenin Heeh. gitu ya. Dibikin nyaman terus. Dibikin nyaman terus. Apa sih yang bikin gak nyaman biasanya kalau laki-laki itu apa? Kalau apa? Laki-laki kalau bikin gak nyaman tuh ya Kalau pasangannya apa? kalau pasangannya tuh nggak jelas, diem, nggak ngomong, nggak apa, padahal ada masalah, terus nyuruh peka laki-lakinya. Oh iya. Kamu gak bisa baca apa yang aku mau gitu ya. Iya, Itu ganggu kan aku ya. bukan dukun Oh, ya betul, kan? betul. Gitu. Atau kalau ditanya, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya, itu Iya. ya, gitu deh. Oh itu ternyata adalah masalah-masalah khas gitu ya. Iya. Laki-laki tuh bener-bener kalau ada perempuan ada masalah tuh nggak paham gitu ya. Tapi lihat mukanya tahu dong. Oh tahu, tahu, Tapi problemnya apa nggak tahu. Ya di situ laki-laki itu harus mengerti ya. Artinya kalau misalkan perempuan sudah diem gitu, kita tuh jangan langsung menanyakan langsung. Oh itu harusnya gimana? Tunggu dulu sampai dia reda. Oh oke. Nah, antepin dulu atau enggak bilang aja lo, kamu lagi marah ya? Ya udah habisin dulu marahnya. Udah pergi kita. Oh gitu. Gitu. Oh itu salah loh sebenarnya. Aku kok diem, kamu kok nanya-nanya gitu, itu salah juga loh. Tapi kan udah ditanya Oh iya juga ya. dari awal Kamu juga. kenapa pergi? Aku lagi marah. Intinya egois, Oh, iya sih. perempuan itu lebih dari laki-laki. Oke, sekarang kita mau rumpian kata ke Kang Sule. Kalau mendengar kata berikut ini, apa tanggapan reaksinya mendengar kata ini? Kang Sule, sabar. Sabar, Kalau dengar kata sabar, ya harus sabar. itu afirmasi ya. Sabar gitu ya. Iya, Enggak. gimana lagi ya kan? Sesuatu hal yang udah terjadi terus kita gimana? Kadang-kadang aku juga orangnya yang ibaratnya melihat sesuatu tuh bisa marah kalau menyinggung perasaan gitu. Tapi dipikir-pikir juga kalau kita marah terus juga capek lah. Iya betul. Gitu. Jadi kuncinya ya sabar. Oke, aja. 3 hal yang bikin Kang Sule akan gampang marah tuh apa? 1, kalau apa? Ya satu kalau ada yang menghina keluarga. Menghina ya keluarga. kan? Terus apalagi kalau anak. Oh, Terus udah itu aja. udah itu keluarga. aja. Enggak, kalau hal-hal lain di luar nyinggung, sikap-sikap apa yang bikin aduh gitu kayak Enggak sih. KZL enggak ada. Nggak ada. Udah kalau hanya menyinggung perasaan aja. Iya. Dan itu terutama masalah Perasaan keluarga. aku dan keluarga lah. Perasaan Kang Sule dan keluarga. Ya. Kalau menyinggung perasaan Kang Sule biasanya soal apa tuh? Ya apapun itu. Hah? Apa yang biasa membuat sakit hati gitu. Aku. Dibully misalkan. Iya dibully ya. Iya kesel. Oh tapi itu aku enggak sih. Kalau Oh enggak. biasa aja. Aku tuh kesel kalau ada. Karena aku juga yakin mereka yang membuli aku tuh mereka tertawa-tertawa melihat muka aku yang lucu. Oh iya. Nggak bisa lama marahnya ya Iya, kan. itu hanya orang-orang iri aja biarin Oke. aja. Kalau mendengar kata mantan. Mantan biasa. Biasa. Ada berapa sih mantannya Kang Sule? 2. 2 itu mantan istri ya. Mantan istri yang pertama, mantan istri yang kedua. Mantan pacar? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ada tapi nggak diakuin sama dianya. Berarti bukan mantan Aduh, dong. pedih banget itu ya. Karena kan nggak diakuin. Bisa begitu sih? Ya bisa. Kang lah. Sule tuh bisa begitu. Bisa Ada mantan lah. yang tidak mengakui. Kalau bisa pernah jadian lah. sama Kang Sule. Pernah dan dapat apa-apa. Pernah. Langsung gosip Ini gitu, seneng nggak dia, apa. seneng kalau gitu. Sengaja saya pancing. Pernah dan dapat apa-apa. Enggak, mantan aku 2 udah. Oh, mantan istri ya. Mantan Yang istri, pacar ya. sih yang nggak dihitung Pacar mantan nggak, itu ya. enggak lah. Oke, baik. Mantan gebetan? Mantan gebetan nggak ada. Siapa yang aku gebet? Nggak ada. Nginget-ngingetnya susah loh. Kayaknya banyak berarti. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau mendengar kata nafkah, Nafkah, kewajiban. kewajiban. Kalau mendengar kata suami. Suami, Eh, kata suami mm-mm. berat. Berat. Oke, apa sih beratnya Kang Sule sebagai suami itu? Ya beratnya kita kerja dari pagi sampai malam, terus kita disuguhi dengan omelan-omelan. Kita, ya ini para suami emang semua begitu ya kan? Iya. Ibaratnya terus kita sudah memberikan nafkah tapi take and give-nya Iya. ke kitanya nggak balance gitu. Kalau balance nggak jadi masalah. Oh iya, karena tanggung jawab ya sebagai suami kan harus pemimpin, harus nyari nafkah apa segala macam. Semuanya dosa semua kita yang nanggung.
Betul sekali. Jadi nggak gampang ya kan. Jadi Berat. masih ada rencana mau nikah lagi gak Kang Sule? Aku Yes. rencana belum ada tapi mau. Mau ya, jadi Ya. nggak trauma ya. Pengen. Walaupun berat gitu jadi suami tapi ya oke lah. Enggak, nggak aku nggak trauma tapi ya menjadikan pelajaran semuanya lah. apa-apa. Oke. Tapi kan ini punya anak-anak ya. Ada. Itu kan juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan nih kalau cari Betul. pasangan lagi. Kedepannya tuh gimana nih? Kalau Iki sudah mengerti dan bahkan Iki ya udah yuk ya biar ayah semangat lagi kerja, itu kan biar rezeki ayah bertambah lagi, ayah cari pasangan. Putri juga sama. Kalau Enjan ya plet-plet aja dia biasa aja, santai aja kalau dia. Perdi sekarang ya lagi deket-deketnya. Tapi semua aku bilang gini sama Enjan terutama sama Perdi ya. Kalau Ajam belum bisa bilang komunikasi belum bisa. Enjan, kamu sekarang udah mulai nggak ada nih. Ya kan dalam kehidupan aku. Kamu paling pagi-pagi cium tangan, pergi sekolah, ayah kerja, pulang kamu di kamar, aku ketemu kamu, gitu kan. Kadang-kadang kamu seharian syuting, ya kan, sibuk sendiri. Gimana? Ayah udah nggak ada teman lagi nih, gitu kan. Ya terus maksudnya apa? Kalau ayah cari pasangan lagi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, gitu. Tapi yang benar-benar sayang sama ayah. Gitu. Terus Perdi juga sama, aku bilang seperti itu. Perdi, kamu sekarang masih deket nih sama ayah. Ntar bentar lagi kamu umur 15 tahun, kamu udah mulai menggeluti pekerjaan, kamu pasti seperti kakak kamu. Gimana? Aku nggak ada temen, dia bilang. Terus dia jawabnya mah, ya udah kan ada si Bimirah kan. Dia masih posesif ya gitu ya. Iya. Tapi kan ya kalau kan ada satu anak perempuan. Ini kan perempuan Betul, kan ya. kadang-kadang lebih posesif juga di ke bapaknya, Betul. lebih jaga gitu kan. Justru sekarang tuh dia lebih, apapun itu dia lebih ngobrol. Lebih ngobrol. Ya, Jadi- lebih sharing setiap malam gitu. Oh, tapi kan berarti kalau misalnya ada nih satu perempuan yang akan masuk dalam kehidupannya Kang Sule, Ya. itu berarti kan dia juga harus siap bahwa Kang Sule udah ada anak-anaknya Ya. gitu. Nah, itu Sebetulnya kedepan- Putri itu udah siap sih. Putri juga mengerti gitu. Cuma ada yang dipengen dari dia itu bisa pasangan ayah itu bisa menjadi tempat aku untuk mencurahkan sesuatu gitu. Aku tuh maksudnya Kang Sule atau Putri. Ya Putri sama Oh, pasangan aku. oke, Gitu. oke, Jadi oke. si pasangannya itu harus mengerti dan mau ibaratnya menjadi teman karena dia kan perempuan satu-satunya itu. Oh. Yang setiap saat misalkan Putri gimana keadaannya, nengokin ke rumah, terus dia ngonten bareng atau apa gitu mungkin. Mungkin maksudnya. Ya, Oh. ya pengen lebih deket lah gitu. Kan Putri orangnya yang pengen diduluin gitu. Oh, itu sebenarnya. Betul. Oh, itu kan ngomong aja sebetulnya Iya. ya. Oke, Udah baik. ngomong sih dari dulu juga. Oke, Ya. Oke, yang berikutnya nih kemarin juga lagi ramai nih tentang Kang Sule. Ya. Ini soal Natalie Holscher itu kan beberapa juga sempat viral mengenai nafkah 25 juta, mana cukup apa segala macam gitu sehingga membuat apa banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada juga curhatan-curhatan katanya anaknya sakit, Kang Sule-nya diminta datang apa endorse dulu, apa syuting dulu gitulah dan Endorse sebagainya. waktu itu. Endorse Ya. waktu itu gitu ya. Nah, ini sekarang kita nanya nih, sekarang ini sebenarnya akhirnya setelah perhara rame-rame ini Kang Sule ada videonya ya, dan kemudian ada tanggapannya Kang Sule. Kang Sule Ya. tuh menanggapinya cukup tenang gitu kalau kita lihat ya. Ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Tanggapannya Kang Sule ada nggak? Oh enggak. Langsung ya. Ada di berita Trans TV juga kok. kalau Ada nggak iya salah, waktu ya. itu Kang Sule ya namanya kalau kebutuhan anak tuh mungkin ibu yang paling tahu begitu ya. Iya, Tapi itu kan betul. adalah kewajiban Kang Sule Iya. dan itu Kang Sule yang sudah komit segitu gitu yang diberikan Iya, gitu ya. Kurang betul, lebih begitu betul. tanggapannya Kang Sule waktu Betul. itu. Nah kan Kang Sule ya dari pengalaman hidup lah tahu bahwa ya menikah itu butuh komunikasi. Bercerai itu ternyata juga tetap butuh komunikasi yang baik begitu Ya. kan. Kalau ada anak ya. Kalau ada anak Iya, terutama, betul. iya kan. Jadi ini gimana akhirnya solusinya nih supaya tidak terjadi Solusi apa? solusi komunikasi ya. Ya kita sebetulnya. tetap kok dengan berita kemarin seperti itu juga saya tetap datang ke rumah sakit tetap kita main-main sama Ajam juga tetap santai aja. Ya. Kan orang kalau tidak merasa kan santai aja. Kalau orang yang merasa itu dia akan kelihatan gelisah, Oh, dia iya. akan gimana dan pasti mungkin dia tidak akan datang gitu. Apalagi dalam hatinya penuh dengan kebencian. Pasti nggak bakalan datang walaupun ada anak sekalipun. Aku datang 2 kali bahkan ke rumah sakit datang. Dan setelah sembuh juga aku datang juga, terus aku kontenin juga waktu itu karena biar orang-orang juga tahu lah. Ya udah biasa aja. Biasa aja gitu ya. Ini ada sempat emosi juga nggak sih bahwa ya itu kan Nggak kayak ada. jadi hal itu kemudian terpublish gitu. Nggak Orang jadi ada. tahu. Santai aja. Santai aja udah begitu kok dari dulu-dulu juga udah. Ya kan kita tidak terbukti dari pertama lah. Kita dihujat habis-habisan dengan
tuduhan selingkuh, tuduhan ini, tuduhan itu. Ya udah, mau gimana lagi? Kan kita pasrahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang benar ya buktikan, gitu kan? Dengan membuktikan kebenarannya, gitu. Misalkan kalau ada perselingkuhan orangnya, mana, gitu kan? Mungkin kalau saya memang benar berselingkuh, saya akan menikah dengan orang itu. Kayak dulu yang pertama saya dituduh berselingkuh dengan seorang pramugari. Sampai sekarang saya nggak menikah sama pramugari. itu. Padahal langsungnya menikah dengan DJ kan. Nah, gitu. Oke. Nah, Kang Sule kan kalau lihat nih perjalanan hidup kan orang kita belajar ya. Ya. Pernah nggak sih atau Kang Sule melihat nggak sih bahwa ini juga sebuah pendewasaan untuk Kang Sule? Betul. Mungkin dulu kalau ngadepin hal itu beda responnya. Beda pasti. Kalau dulu gimana, sekarang gimana? Dulu Ya gimana? kalau dulu nggak tenang kayak sekarang. Dulu nggak tenang. Enggak lah kalau dulu. Apalagi rumah tangga dulu kita sampai 21 tahun ya kan. Itu agak sedikit ada emosi pada waktu itu. Tapi alhamdulillah selalu ada yang menenangkan lah gitu. Nggak sampai Siapa yang dulu. menenangkan biasanya atau yang membantu? Diri Kang aku sendiri. Sule? Apa afirmasinya biasanya apa? Ya afirmasinya ketika kita ibaratnya dijadikan semua pelajaran. Apa yang mereka membuat aku sakit hati, aku menjadi pegangan. Aku tidak akan melakukan hal itu. Biar orang tidak sakit hati. Dapat ilmu. Oh, dapat ilmu Ya. gitu. Walaupun itu berproses ya. Ya proses. Pasti sempat Lama lah. keganggu lama tuh. Iyalah. Lama belajarnya. Lama lah. Iya, untuk Sampai ke titik sekarang ini tuh ya lama lah. Sekarang juga ada kecil-kecilan gitu ya. yang masih emosi. suka bikin normal iya, lah. normal menurut saya, normal. gitu. Jadi pendewasaan seorang Kang Sule dari dulu Ya. dan alhamdulillah. sekarang sebagai padahal ini public figure ya. Public figure yang cukup lama di dunia hiburan itu tetap aja dan saya usianya udah dewasa. Itu tetap aja tidak imun terhadap Pasti gempuran-gempuran itu. Pasti ada. Pasti ada. Pasti. Dulu sempat apa melakukan hal yang paling apa yang paling emosional yang pernah Kang Sule lakukan gitu ketika ya itu ada di titik ketika pemberitaan diomongin orang terus dihujat dan dituduh segala macam. Kalau dihujat sih aku biasa aja ya. Maksudnya ya Lebih pemberitaannya atau lebih ke masalahnya sebetulnya yang berat gitu. yang berat ke masalahnya. Pasti itu sebetulnya. masalahnya. Iyalah, kalau pemberitaan kan orang tidak tahu. Iya. Permasalahan di dalam yang sebetulnya kan orang nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi lebih ke permasalahan kenapa bisa terjadi seperti ini gitu loh. Padahal kita sama-sama belajar ibaratnya. Ayo kita bangun kesabaran masing-masing, kita bangun komunikasi kan itu aja sih sebetulnya. Nah, iya, iya. Kalau sekarang ya udah di dalam ada berita di luar dihadapinya semua dengan Ya santai. Santai. Selama kita masih bisa makan sama ikan asin nikmat sambal ya udah. iya, iya, tanda-tanda kedewasaan. Oke, baik. Kita akan ngobrol lagi nanti sama Kang Sule. Kita lihat dulu ada Marini Sumarnis. Oh, ini kalau bicara soal pengalaman. Wah, ini adalah Ibu Peri di zaman dulu. Iya kan? Itu waktu aku masih kecil dulu nontonnya. Ya kan Kang Sule juga ya? Kita Iya, masih kecil-kecil dulu ya. Nonton. Kita lihat dulu profil Marini Sumarnis berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Marini Sumarnis, Ibu Peri. Ya kan? Ibu Peri hadir loh. Lu udah lama banget gak ketemu ya. Ya Allah udah lama banget kita ya, tapi awet muda selalu loh. Juga ya Oh, kan Ibu ampun. Peri. Banyak orang bertanya-tanya nih karena dulu kan kamu sinetronnya banyak panjang-panjang gitu. Sekarang kayaknya yang lebih banyak ke bisnis ya. Tadi aku baru nanya ya. bisnis. Kerudung, baju apa. Kenapa Bu udah bosen? Udah kebanyakan duitnya sehingga ya udah Aduh lah amin, gitu. amin ya Allah. Ya sebetulnya sih enggak ya, aku tuh syuting dari umur 15 tahun. Dan sekarang kalau syuting itu tuh kan emang ngangenin ya. Apalagi Iya. sekarang aku tuh seneng banget bisa ada hadir di sini. Terus ketemu syuting-syuting. Sebenarnya ngangenin. Tapi karena anakku udah syuting, masa Eka syuting juga. Masa laki gue tersendiri ya di rumah. Nah, jadi karena bapaknya protes ya. Ini Enggak, semua syuting gak gitu Enggak, ya? sebetulnya sih suamiku nggak protes, Support ya. tahu diri. Iya Ya nggak Kang Sule? Iya ya, udah bertigaan gitu ya, anak sibuk gitu. Oke, baik. Nah, kita mau lihat nih kompilasi aktingnya Marini dari sejak zaman Ibu Peri sampai beberapa sinetron yang lain. Kita lihat ini. Gini kreatifnya dari Menguprek-uprek ya kan. benar. Ini kamu dari zaman 15 tahun Aku udah. dari 15 tahun aku syuting, tapi aku tuh model dulu kan. Karena sama ayahku boleh main sinetron tapi harus lulus SMA. Jadi waktu ayahku lagi naik haji, aku dapat tawaran syuting langsung kan, langsung main film sinetron pada saat itu. Terus kan kalau zaman dulu kita baru masuk sinetron aja kan udah langsung cover seluruh tabloid kan, karena kan TV kan cuma satu. Iya, iya. Terus langsung teman ayahku nanya kan, Pak, kalau nggak salah anaknya Bapak ini main sinetron. Hah, yang mana? Karena nama Sumarnis kayaknya di Indonesia cuma satu kan.
Terus aku dipanggil sidang, karena ayahku kan tidak boleh main, maksudnya kenapa nih nggak lapor sama ayah gitu. Nah itu yang support tuh ibuku. Jadi ya udah, jadi aku disidang sama ibuku juga disidang. Tapi alhamdulillah karena aku membuktikan ke ayahku bahwa iya dunia sinetron ini tidak seperti yang dibayangkan gitu kan, dikhawatirkan. Terus juga aku bisa bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli ini. Oh ternyata dunia ini gitu. Ada prospeknya lah ya. Ada prospeknya, jadi alhamdulillah ya saya dibolehkan. Benarkah bahwa tadi ini Subaris ini ngumpul-ngumpulin ya, honor-honornya itu dikumpulin dan barang pertama yang dia beli adalah tas. Iya benar. Iya, gimana sih ceritanya, berapa sih honornya, apa yang bisa beli tas mahal itu ya? Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tapi Ruby. Tahu aja sih.